Kali ini, kita akan melangkah ke sebuah kota yang dikenal luas sebagai Kota Kretek, pusat sejarah dan budaya yang khas, Kudus, Jawa Tengah. Namun, di balik aroma khas tembakau yang menjadi identitas kota ini, tersimpan semangat luar biasa dari generasi muda yang haus akan ilmu dan prestasi. Salah satunya datang dari SMP Negeri 2 Kudus, sebuah sekolah yang tak hanya mencetak prestasi akademik, tetapi juga menjadikan budaya sebagai bagian penting dari pendidikan karakter. Lewat ekstrakurikuler tari tradisional, para siswa diajak menari bersama waktu, menjaga warisan nenek moyang, mengasah rasa seni, dan mengharumkan nama sekolah dalam berbagai pentas dan perlombaan. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang langsung dengan para pendidik dan siswa inspiratif yang membuktikan bahwa pendidikan bukan sekedar pelajaran di kelas, tapi juga pelestarian nilai-nilai budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Jendela Ilmu, membuka wawasan, meraih cita. Dari saya Nuratus Raida, kami sedang berada di SMP Negeri 2 Kudus. Hari ini kami berkesempatan untuk berbincang-bincang dan mengupas lebih lengkap tentang SMP Negeri 2 Kudus. Sudah hadir bersama kami para narasumber. Kami perkenalkan yang pertama, Ibu In Setiorini SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kudus. Kemudian Ibu Eti Dwi Aprilianti SPD MPD merupakan guru pembina seni tari salah satu prestasi terbaik di SMP Negeri 2 Kudus. Sebelum kita mengupas lebih jauh tentang prestasi akademik maupun non-akademik, kami ingin tahu Bu In, sedikit gambaran tentang apa dan bagaimana SMP Negeri 2 Kudus ini, kemudian apa saja fasilitas penunjang pendidikan dan program-program unggulannya. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak. Jadi kami di SMP 2 Kudus itu merupakan salah satu sekolah negeri yang favorit gitu. Kita ada di pertengahan kota, di perempatan Desa Nganguk, nah itu. Kemudian di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, alhamdulillah kita punya banyak fasilitas. Jadi sekolah kita memang tidak terlalu luas, hanya 3.400 meter persegi, sehingga pengembangannya naik. Ya, kita sampai ada di lantai 3. Fasilitas yang kita punya banyak sekali. Salah satu yang kita punya yang mungkin di sekolah-sekolah belum ada, kita punya masjid. Yang masjid itu kita gunakan juga untuk Jumatan, di setiap Jumatnya, memfasilitasi perkantoran-perkantoran sekitar. Di program Jumatan itu juga Bapak Ibu Guru membuat tim kecil-kecil untuk mengadakan Jumat Berkah yang kita bagikan kepada beliau-beliau yang Jumatan di sekolah kita. Kemudian fasilitas berikutnya yang kita punya, kita ada perpustakaan Widyatama, ada halte baca. Nah, ini yang mungkin di sekolah lain juga belum ada. Halte baca ini memfasilitasi anak-anak yang ketika pulang menunggu jemputan orang tua. Jadi mereka tidak hanya main HP, tapi mereka bisa membaca buku sambil nunggu orang tua di halte baca. Halte baca itu letaknya di bawah masjid, di dekat lapangan. Memang itu tempat untuk anak-anak menunggu jemputan dari orang tua. Kemudian fasilitas yang lainnya, kalau di akademiknya kita desainnya, kita punya laborat komputer ada 3, laborat IPA ada 2, ada ruang podcast juga, ada ruang multimedia. Kemudian kalau di bidang seninya kita punya ruang seni musik, ruang seni tari, ruang gamelan juga ada. Kemudian di bidang agama dan karakter ini yang terus kita tingkatkan. Kalau tadi yang di agama Islam kita fasilitasi dengan adanya masjid, yang non-muslim kita juga ada ruang keagamaan untuk anak-anak. Itu fasilitas yang ada di sekolah kami. Di samping itu ada lapangan yang meskipun hanya di depan, tidak begitu luas, itu yang kita punya karena memang terbatasnya area kita, tapi lapangan itu sangat bermanfaat untuk mengembangkan potensi anak-anak terutama di olahraganya. Seperti itu. Kalau visi kami Mbak, kami ingin terwujudnya lulusan
berkarakter profil pelajar Pancasila yang tangguh bermartabat. Nah, tangguh bermartabat itu jargon dari SMP 2 Kudus. Kita ingin mewujudkan yang generasi yang tangguh, tapi juga yang bermartabat, yang masih memikirkan bahwa karakter itu nomor satu. Oke, baik Ibu. Kemudian Bu In, tim kami tadi melihat ada banyak sekali sederetan piala yang ada di sekolah ini. Kemudian bisa dijelaskan Ibu, piala-piala tersebut dari bidang apa saja kalau boleh tahu? Silahkan. Alhamdulillah, kami bersyukur karena siswa-siswa kami itu memang punya semangat dan daya juang yang tinggi, yang luar biasa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Piala-piala yang dilihat tadi itu ada dari beberapa bidang. Dari bidang akademik, kita kemarin alhamdulillah jadi juara untuk OSN Matematika dan Informatika. Kemudian ada juga di bidang olahraga, itu kita juga dapat banyak sekali Mbak. Kalau di antaranya aja nggak disebutkan, cuma waktunya enggak. Banyak sekali itu. Jadi kita ada di bidang taekwondo, silat, wusu juga ada, renang, archery, panahan itu juga ada, basket juga ada. Jadi macam-macam ya, banyak sekali. Di bidang seni kita ada di seni tari, itu memang unggulan dari kami. Kemudian ada di bidang solo song, juga kami juara di FLS2N kemarin. Untuk solo song kemarin FLS2N-nya itu di juara ke-3. Kemudian yang seni tarinya kita di FLS2N yang tahun 2023 juara 1. Nah, yang di 2024 kita di juara 2, dan kita juga dipanggil ke Solo ketika ada pagelaran di Simposium Transformasi Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Di bidang agama dan karakter melalui MAPSI untuk kompetisi tentang keagamaan, kita juga alhamdulillah dapat juara 1 untuk cerdas cermat Islam, begitu. Luar biasa sekali Ibu. Iya, tapi nggak ini Mbak, semua ini berkat dukungan orang tua yang luar biasa, Bapak Ibu guru dan pembina yang sudah membina anak luar biasa, semangat anak-anak luar biasa, Dinas Pendidikan yang sudah memfasilitasi kami, dan pemerintah daerah Kabupaten Kudus yang terus mensupport kami. Baik, banyak prestasi yang telah diraih dari SMP Negeri 2 Kudus ini, sehingga dikenal sebagai sekolah yang tak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga non-akademik. Kemudian setiap tahun tentunya tantangannya berbeda ya Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, bagaimana kemudian kebijakan Ibu untuk terus mempertahankan prestasi yang telah diraih, serta bagaimana mengupayakan agar muncul juga prestasi-prestasi pada bidang atau mata ilmu lain dari para siswa? Silakan Ibu. Kami berkomitmen memang di setiap tahun itu harus lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi, satu, di bidang akademik, di pembelajaran, saat ini kita menggunakan pendekatan SES atau Social Emotional Skill, di mana Bapak Ibu guru dalam mengajar itu harus diawali dengan sesuatu yang menyenangkan atau pagi ceria. Nah, jadi anak-anak dibangun dulu moodnya dengan game-game yang menyemangati anak-anak, dengan mungkin sedikit senam-senam begitu. Kemudian nanti di kegiatan inti pembelajaran kita banyak melibatkan anak-anak. Anak-anak harus banyak terlibat. Yang dominan itu anak, bukan Bapak Ibu guru. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, di penutupnya nanti, setiap penutup pembelajaran, Bapak Ibu guru memberikan penutup yang optimis. Jadi apapun hasilnya saat pembelajaran hari itu, anak-anak harus tetap optimis untuk bisa maju, bisa lebih baik lagi. Itu di akademiknya. Kemudian kalau di non-akademiknya, kita di ekstrakurikuler tentu akan terus menambah ini ekstra-ekstra baru yang memang dibutuhkan oleh anak-anak di samping yang sudah ada, dan kita juga memanggil pelatih yang memang profesional seperti itu. Kemudian lagi di bidang karakter juga terus kita kembangkan begitu melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, karena sekolah kita sekolah umum gitu. Dan kita juga punya program-program yang menarik Mbak. Ada yang namanya Permata. Nah, Permata itu untuk edukasi ramah anak tanpa ancaman. Nah, ini jadi di kegiatan Permata itu kita lakukan di setiap awal tahun ajaran.
anak-anak nanti akan diberikan edukasi oleh psikolog tentang apa sih yang termasuk di perundungan itu, yang tidak boleh kita lakukan. Terus nanti mereka akan membuat kesepakatan yang ditandatangani seluruh anak di masing-masing kelas, ditandatangani wali kelas dan kepala sekolah, ditempelkan di kelas masing-masing. Kesepakatan bahwa kita tidak akan melakukan perundungan. Itu program kita Permata, pencegahan dan edukasi ramah anak tanpa ancaman. Berikutnya kita punya yang terkait dengan literasi. Ada yang namanya gelidis, Mbak. Gelidis itu kok gelidis itu ya. Gelidis itu gerakan literasi digital siswa. Jadi anak-anak dalam berliterasi membuat karya-karya tulis atau membuat puisi atau apa itu, buku juga pada buat itu kompilasi puisi anak-anak. Itu secara digital akan ada link yang bisa menyalurkan karya mereka. Kita sekolah punya linknya, itu gelidis. Kemudian ada Gempita, Mbak. Nah, Gempita, Gempita itu gerakan peduli lingkungan kita. Jadi sekolah kita itu ada, karena kita sekolah adiwiyata ya, itu harus ada lomba kebersihan di setiap bulannya, ada pialanya juga begitu. Dan juga setiap Jumatnya itu kita punya yang namanya program Jumat Juara. Jumat Juara itu di minggu pertama kita aksi bergizi. Jadi anak-anak bawa makanan sehat bergizi, kemudian dimakan bareng-bareng sarapan begitu. Kita sediakan waktunya, nanti terus dilanjutkan dengan senam di Jumat pertama. Di Jumat kedua, aksi bergizi dengan dilanjutkan aerobik sambil berkampanye membersihkan lingkungan sekitar begitu. Kemudian yang Jumat ketiga kita aksi bergizi itu terus, Mbak, sarapan bergizi kalau setiap Jumat nggih. Yang minggu ketiga kita lanjutkan dengan tadi Gempita, bersih-bersih gerakan peduli lingkungan kita. Dan di Jumat keempat aksi bergizi dilanjutkan dengan evaluasi bersama Bapak Ibu wali kelas dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 minggu begitu, Mbak. Oh iya, tadi sempat menyinggung soal ekstrakurikuler tari ya, Ibu, yang katanya nih langganan juara di SMP Negeri 2 Kudus. Mungkin bisa diceritakan bagi pemirsa Lingkar TV. Monggo, silakan. Nanti lebih lengkap dengan Bu Eti nggih ini. Jadi kita itu memang yang salah satu ekstra unggulan kita adalah tari. Karena kita punya pembina tari Bu Eti yang kebetulan setiap tarinya itu adalah karya orisinil sendiri, termasuk musiknya, termasuk pakaian anak-anaknya. Nah, oleh karena itu kita banyak, alhamdulillah banyak menjadi juara karena memang itu orisinil karya dari Ibu Eti Dwi Apriani gitu. Terima kasih Bu In, kami sebenarnya ingin tahu lebih banyak lagi tentang prestasi dari SMP Negeri 2 Kudus ini. Tapi kita terbatas oleh durasi. Selanjutnya kami akan mengobrol dengan Ibu Eti selaku guru seni tari dari SMP Negeri 2 Kudus. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Ilmu. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih, dok, sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Nih. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
Baik, sekarang kami akan berbincang lebih lanjut dengan Ibu Eti selaku pembina sekaligus Ibu Guru Seni Tari dari SMP 2 Kudus. Baik, Bu Eti, langsung saja. Pencapaian tim tari SMP 2 Kudus ini sungguh membanggakan sekali. Kami ingin tahu, Ibu, apa dukungan konkret dari pihak sekolah untuk para siswa yang ingin mengembangkan diri dari bidang seni tari itu? Silakan. Terima kasih, Mbak. Jadi tentu saja sekolah itu mempunyai dukungan yang sangat luar biasa terhadap pengembangan tari di SMP 2 Kudus ya. Yang pertama itu dari segi tempat latihannya. Jadi fasilitasnya itu sekolah itu sangat lengkap, Mbak. Jadi ada ruangan, di situ ada kacanya buat tempat latihan. Ditambahi dengan ada audio, jadi ada speakernya buat latihan juga itu. Jadi kemudian ada properti, jadi semisal kita membutuhkan properti untuk menari, itu sekolah sudah ada, jadi kita sudah menyiapkan itu. Kemudian ada lagi mengenai adanya ekstra di sekolah itu sangat sekali memfasilitasi dalam kegiatan tari. Jadi dengan ekstra nanti kita bisa mengembangkan untuk anak-anak yang punya minat dan bakat di bidang tari, nanti bisa semakin untuk mengasah bakatnya. Nah, kemudian juga ada lagi mengenai pembelajaran di SMP 2 juga ada pembelajaran seni budaya untuk seni tari, seni musik, dan seni itu ada. Jadi di situ nanti anak-anak dalam belajar itu mereka belajar ada 3 seni tari, musik, dan rupa. Itu juga semakin menambah untuk kemampuan siswa dalam bidang seni itu. Kemudian juga termasuk dari dana bantuan juga sekolah juga sangat mendukung. Jadi adanya kegiatan untuk tari, apalagi untuk keluar, kemudian untuk lomba, dan kegiatan ke luar juga, itu sekolah juga sangat memfasilitasi dalam hal pendanaan. Dukungan sudah, kemudian tentu ada tantangan yang dihadapi ya Ibu. Bu Eti, apa tantangan terbesar dalam membina tim tari ini? Iya, jadi tantangannya itu dari siswa juga itu mengenai tidak semua siswa itu dia punya minat dan bakat dalam bidang seni tari. Nah, itu tantangan kita ya, apalagi untuk putra gitu. Karena ada tantangan seperti ini, cowok yang narik itu kayak banci. Nah, itu ada seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mengubah mindset seperti itu kepada siswa? Jadi kita tanamkan seni tari itu kepada siswa. Jadi kadang untuk anak yang bisa menari dan juga anak yang tidak bisa menari itu kan berbeda tingkatannya. Jadi kita masih perlu step by step, harus perlu pendekatan personal juga, latihan sedikit demi sedikit seperti itu. Kemudian juga mengenai dari dukungan juga orang tua, gitu. Kadang kan ada namanya orang tua, ada yang mendukung full, kemudian ada yang kemudian hanya sekilas terserah gitu. Itu juga sangat mempengaruhi untuk tantangan dalam. Kemudian satu lagi, kita kan di Solo kan ada jenjang kelas 7, 8, 9. Jadi kalau kita anak-anak yang bisa nari itu dari kelas 7 kemudian kita sampai kelas 9, itu nanti selalu kita juga harus kembali lagi mengulang dari awal. Kita mencari bibit baru lagi, melatih lagi agar nanti bisa menjadi sosok penari yang bagus. Nah, itu tantangan yang berat karena setiap tahun itu kita harus ganti penari, ganti siswa. Jadi harus upgrade. Iya, betul. Kemudian tadi dijelaskan nih Bu, berbagai tarian yang itu koreografi sendiri ya Ibu. Mohon maaf. Iya. Apa saja Ibu yang bisa dilatih? Boleh di... Nah, kalau di sekolah kita latihnya itu ada tari tradisional, ada tari kreasi baru, juga ada tari modern. Tapi kita lebih mengarah pada kearifan lokal budaya di Kudus. Jadi ada tarinya di sini itu yang seperti yang karya sendiri, saya sendiri itu ada tari biak ukir, itu kita ajarkan di siswa juga untuk pembelajaran. Kemudian ada tari bordir icik itu juga, kemudian ada tari situs Patyayam juga sempat kita angkat pada karnaval dan menjuarai juara 1. Dan juga bordir icik itu sempat menjadi juara 1 Festival Tari Rakyat Kudus 2024. Nah, yang biak ukir ini juga sempat pada diminta untuk acara pembukaan di Solo Festival Transformasi Pendidikan. Kemudian ada pembukaan di TMMD Kaliwungu, ya, di Kaliwungu itu juga. Kemudian ada lagi di acara pembukaan di Bandara Ahmad Yani. Oh ya, kemudian Ibu, bagaimana proses kreatif dalam menciptakan koreografi baru dalam seni tari tersebut, Ibu? Silakan. Apabila kita akan menciptakan suatu koreografi tari, jadi pertama itu saya tuh mencari inspirasi ide. Ya, ide-ide nanti karena kan nanti
kita akan membuat tari apa, kita harus mencari ide yang kira-kira sesuai yang akan kita buat. Nah, dari situ nanti kita belajar ide, kemudian kita menggali-gali, kita melakukan suatu rangsang, namanya rangsang. Kita bisa melalui penglihatan, kita melihat, saya kadang melihat suasana ini ya, kita mau misalkan temanya tentang alam, kita melihat alam-alam dulu. Nanti di situ nanti misalkan ada daun-daun, nanti bisa terbesit suatu, nanti temanya seperti ini. Nah itu. Ya, kemudian juga melalui musik ya, musiknya kita juga dengarkan musik, kemudian kita timbul suatu gerakan-gerakan. Dari gerakan itu nanti kita olah, jadi kita gabungkan, gerakannya digabungkan satu persatu, kemudian kita gabungkan, kita menjadi suatu gerakan, diiringi dengan musik, kemudian setelah itu kita apresiasi. Nah kita apresiasi gerakan itu, kira-kira dengan tema seperti ini, apakah sesuai dengan tari yang kita sampaikan. Dukungan dari sekolah itu banyak sekali, jadi satunya adalah mengenai adanya pertunjukan. Jadi tiap tahun itu sekolah mengadakan pentas seni, itu juga sangat membantu dalam mendukung siswa untuk mengapresiasi dan memaksimalkan potensi bakat yang dimiliki oleh siswa. Ada pentas seni seperti perpisahan atau perpisahan sekolah, kemudian ada lagi pentas pada kelas meeting, kemudian ada lagi pada pentas hari ulang tahun sekolah, itu juga sangat mendukung. Dan ada lagi selain itu ada pengiriman pada siswa pada kegiatan lomba. Dia ada lomba tari di luar sekolah, misalkan di Kabupaten Kudus ataupun di luar Kabupaten Kudus juga siswa sekolah itu sangat memfasilitasi dalam mengirimkan siswa untuk mengikuti kegiatan lomba. Kemudian sekolah juga sangat mendukung untuk siswa yang berprestasi, jadi akan diberikan suatu reward ya, berupa hadiah atau penghargaan kepada siswa tersebut. Jadi bisa berupa piala, piagam, kemudian ada uang pembinaan kepada siswa yang berprestasi. Baik Bu Eti, tadi dijelaskan tentang reward para siswa, sungguh menarik. Kemudian untuk Ibu sendiri, apa reward untuk Ibu pembina nih dari sekolah SMP Negeri 2? Sebenarnya reward untuk saya pribadi ya. Jadi saya tuh ketika kita mengantar anak untuk menuju lomba dan menjadi juara, itu adalah suatu reward atau penghargaan yang sangat menarik bagi saya. Jadi kepuasan batin yang sangat tidak terhingga. Jadi yang penting kita mengantar anak dan anak mencapai keberhasilan tertinggi, ya juara itu. Ya. Sungguh dedikasi yang luar biasa. Terima kasih Bu Eti atas perjuangannya untuk membina bakat generasi muda. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan siswa yang menjadi bintang di bidang seni tari ini dari SMP Negeri 2 Kudus. Namun sebelumnya kita harus jeda dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Jendela Ilmu. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
tadi tampilan dari siswi SMP Negeri 2 Kudus. Kalau boleh tahu Bu Eti, ini tadi tarian apa ya Ibu? Oh itu ya, tari tadi namanya tari gebyok ukir Kaliwungu. Ya, jadi ceritanya itu menceritakan di sana kan ada UMKM atau penghasil kerajinan ukiran di Kaliwungu ya. Jadi itu memang lokal dari Kaliwungu. Kemudian jadi mulai dari memilih kayu yang mau diukir, kemudian mengukur kayunya menjadi satu bentuk-bentuk, kemudian ditata. Ya, jadi ditata, setelah ditata itu kemudian dibentuk ukiran sehingga menjadi sebuah ornamen seperti jendela. Kayak tadi kan propertinya ada jendela, ya jendela, kemudian gunungan, kemudian jadi bentuk rumah dan sebagainya itu. Jadi memang propertinya itu adalah tata sama alatnya itu gitu, untuk menata. Jadi kalau mungkin kan seperti ini ya, nah itu nanti pakai alatnya seperti itu. Jadi ada jadi properti yang seperti jendela itu kan simbolis aja dari jendela. Kalau kita bawa jendela sendiri kan berat ya Mbak. Jadi makanya kita buat properti simbolis dari alatnya itu seperti jendela, kemudian dan pintu begitu. Oh iya, kalau boleh tahu Ibu, baju atau busana dari yang dipakai oleh siswa, inspirasi dari mana Ibu kalau boleh tahu? Karena kalau kita melihat di gebyok ukiran itu kan cenderung coklat ya, coklat sama. Makanya terinspirasi dari itu saya membuat kostumnya adalah berwarna nuansa coklat sama emas. Jadi kemudian kalau lurik itu kan khas Jawa Tengah. Nah jadi makanya itu. Jadi kita membuat campuran, jadi ornamen untuk Jawa Tengah dan Kudusnya masuk. Karena ukir juga berwarna coklat, makanya kita kostumnya mengambil warna nuansa coklat tidak emasnya itu. Caping kalonya itu kan memang simbol dari Kudus. Kudus terkenal dengan adanya caping kalo. Nah itu kita pakai karena memang simbol dari Kudus adalah caping kalo. Oh iya Ibu, butuh waktu berapa lama untuk bikin tarian sebagus itu Ibu? Boleh dijelaskan monggo? Baik. Untuk membuat tarian yang seperti itu, jadi memang waktunya mungkin sekitar 1 bulan gitu. Jadi itu mulai dari sebetulnya saya bukan langsung membuat tarian, tetapi saya harus ke sana untuk melihat lokasinya dulu. Saya melihat, kemudian saya berkunjung ke bapak yang membuat kerajinan. Saya melihat, kemudian saya bertanya-tanya seperti apa toh ukiran. Nah, saya tanya seperti itu. Kemudian prosesnya seperti apa, kemudian bahannya yang dibutuhkan, alatnya apa aja. Jadi saya harus mengeksplorasi dari situ. Kemudian saya membuat suatu gerakan nari. Setelah jadi itu saya tampilkan dulu, tapi setelah tampilkan kita apresiasi dulu kekurangannya apa, kira-kira sesuai dengan enggak, kemudian kita proses garap lagi sehingga menjadi bentuknya yang seperti tadi. Oh iya Ibu Eti, tadi tari kan bukan hanya sekedar gerakannya saja, tetapi ada musik. Nah untuk musik, proses musik itu tadi gimana Ibu Eti? Ya, baik. Untuk proses musiknya, jadi saya menggandeng seniman untuk pengrawit ya. Jadi dengan menggandeng seniman pengrawit, nanti kita mulai dari alur yang akan kita buat nanti seperti apa. Jadi saya buat alur dulu, kemudian saya tulis alurnya seperti ini, kemudian mulai dengan gerakan saya bergerak, pengrawitnya membuat suatu alunan musik jadi dengan notasi-notanya, kemudian akhirnya jadi tarian kita gabungkan dengan musiknya. Untuk itu kita akan berbincang dengan penarinya setelah jeda berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh.
Kavamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kavamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kavamart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Papa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Masih bersama kami di Jendela Ilmu dengan saya Nuratus Raida. Kami selanjutnya akan berbincang dengan siswi dari SMP Negeri 2 Kudus. Kamu hebat banget tadi narinya. Dengan adik siapa kalau boleh tahu? Saya Lupna Safinatun Naja, biasa dipanggil Lupna. Lupna, adik Lupna. Dari kelas berapa? Dari kelas 8. Oke. Selanjutnya dengan adik siapa? Nama saya Fatia Kaila Herman Putri, biasa dipanggil Kaila. Saya dari kelas 8. Baik, kami akan berbincang dengan adik Lupna dulu. Gimana awalnya bisa suka seni tari itu, Dek? Oke, awalnya tuh saya sering lihat pertunjukan tari ya. Kebetulan saudara-saudara juga bisa nari, terus dari kecil juga biasa dilatih tari. Terus pas awal-awal masuk ke SMP 2, ikut ekstra tari juga. Dan alhamdulillahnya kepilih FLS 2N tahun kemarin. Oh, hebat sekali. Yeah. Untuk kemudian Dek Kaila? Saya juga terinspirasi dan motivasi dari saudara-saudara. Terus juga masuk SMP 2 Kudus ini ikut ekstra tari juga. Alhamdulillah nari sana sini, ikut BET di luar sekolah maupun di lingkungan sekolah. Oh, keren-keren sekali adik-adik ini. Kemudian gimana nih cara ibu guru membimbing kamu dalam tari tersebut? Boleh dijelaskan dulu, Dek Kaila? Bu Eti kalau ngajar itu sangat seru juga, biasa kalau latihan dilatih by step. Tanpa musik itu namanya garingan. Garingan, oh iya. Kemudian cita-cita nih, kita berbicara tentang cita-cita adik-adik. Cita-cita nanti mau tetap jadi penari atau ada cita-cita lain nih selain tari ini tadi?
Saya? Kalau saya, cita-cita saya tuh jadi pengusaha. Wah. Iya. Kalau tari itu cuman sekedar hobi untuk melatih bakat-bakat, gak cuma tari aja. Kalau cita-cita tuh lebih ke pengusaha supaya bisa nyiptain lapangan kerja bagi orang-orang gitu. Oh iya, tadi dijelaskan dengan Dek Lupna kalau cita-citanya itu jadi pengusaha. Kemudian untuk Dek Kaila, cita-citanya mau jadi apa? Saya ingin jadi pengacara karena saya ingin membantu orang-orang untuk keadilan gitu. Kalau untuk nari sendiri sama, saya juga bagi saya adalah hobi. Oh, nah tadi aku lihat nih, nari kalian tuh bagus banget. Nah, ada nggak kesulitan yang dihadapi saat proses ini menari? Kalau kesulitannya tuh mungkin ngompakin gerakan sama temen ya. Kadang, oh ini gerakannya gini loh, ini kok kurang mendak, ini kurang ini. Oh gitu. Kemudian untuk Dek Kaila? Bagi saya adalah untuk mengatur waktu karena kadang saya ingin main cuman hari itu ada latihan. Jadi saya harus memprioritaskan utama untuk latihan. Terima kasih, kalian hebat sekali. Boleh dong kasih motivasi untuk teman-teman di rumah dan pemirsa Lingkar TV? Dengan Dek Kaila dulu, boleh? Jangan takut untuk mencoba banyak hal, tetap semangat dan berusaha. Jangan lupa minta doa restu orang tua karena itu adalah hal terpenting untuk masa depan kalian. Baik, keren sekali. Kemudian Dek Lupna? Buat teman-teman di rumah, usaha tanpa henti kalian itu tugas kalian. Selebihnya serahkan pada Tuhan dan doa tulus orang tuamu. Wah, aplaus buat teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Ilmu. Saya Nuratus Suraida bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.